Mari Mbak. Iya Mas Danang, makasih ya Mas. Iya sama-sama. Loh, tasnya Mbak Devi? Oh biarin Mas, siapa tahu bentar lagi aku mau ngerjain tugas lagi. Oh iya. Iya. Mbak Devi. Iya Mas Danang, ada apa? Aduh, gimana ya? Maaf nih Mbak sebelumnya. Saya boleh ngomong sesuatu nggak sama Mbak Devi? Ngomong sesuatu Mas, ngomong aja Mas. Emangnya ada apa? Gimana ya Mbak? Saya ngomongnya. Ngomong aja Mas, nggak apa-apa kok. Tapi Mbak Devi janji ya Mbak, kalau saya ngomong ini Mbak Devi jangan marah sama saya. Saya cuma mau ngomongin apa yang saya rasakan Mbak. Iya Mas, tenang aja, saya nggak bakal marah kok. Emangnya ada apa sih Mas? Tapi Mbak juga janji ya Mbak, jangan ngomong sama Mas Gogon. Iya Mas Danang, tenang aja, enggak kok. Emangnya ada apa sih Mas? Kok saya jadi penasaran, apa saya ada salah selama ini sama Mas Danang? Enggak Mbak. Mbak Devi nggak pernah ada salah kok sama saya. Jadi gini Mbak, selama saya 1 bulan bekerja sama Mbak Devi, saya suka sama Mbak Devi. Hah? Apa Mas? Suka sama saya? Iya Mbak, ya mohon maaf nih Mbak, saya tahu kalau saya ini ngomong kayak gini tuh salah. Cuma saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan aja Mbak. Takutnya kalau dipendam sendiri kan nanti jadi penyakit Mbak. Iya Mas Danang, suka gimana sih Mas maksudnya? Ya saya suka sama Mbak Devi itu ya selayaknya seorang laki-laki menyukai seorang perempuan Mbak. Tapi saya ngomong kayak gini bukan maksud untuk Mbak Devi menjadi pacar saya. Saya karena sadar Mbak Devi siapa dan saya siapa. Oh, berarti maksudnya Mas nih, Mas cinta sama saya? Iya, bisa dikatakan seperti itu Mbak. Tapi Mbak Devi janji ya Mbak Devi jangan bilang siapa-siapa, apalagi sama Mas Gogon Mbak. Saya takut terjadi apa-apa Mbak. Saya kan ngomong kayak gini, saya gak mau Mbak. Saya nahan-nahan rasa itu sendirian. Iya Mas Danang, santai aja kok. Saya juga gak bakal cerita sama siapa-siapa. Iya Mbak. Ya udah, lagian kan ya namanya juga perasaan, kita kan nggak tahu ya bakal suka sama siapa. Iya Mbak. Tapi kalau boleh tahu, kok bisa sih Mas Danang suka sama saya? Gimana ya Mbak, saya malu ngomongnya sama Mbak Devi. Saya suka sama Mbak Devi tuh. Mbak Devi kan orangnya baik, perhatian, dan juga cantik Mbak. Ya apalagi saya kan ketemu Mbak Devi setiap hari. Jadi saya kayak ngerasa nyaman Mbak kalau sama Mbak Devi. Iya sih Mas, kita kan tiap hari bareng ya. Iya, jadi Mbak. ya sedikit banyak kita saling tahu sih sifat kita masing-masing kayak apa. Iya Mbak Devi. Mbak, saya minta maaf ya Mbak kalau saya ngomong kayak gini salah sama Mbak Devi. Nggak apa-apa kok Mas Danang, santai aja. Tadi kan juga saya sudah bilang, namanya perasaan kan nggak tahu kita tuh mau menempatkannya sama siapa ya kan. Iya, Lagian Mbak. setiap orang sih jatuh cinta sama siapa aja. Iya Mbak. Ya saya cuma mau bilang itu aja ya Mbak sama Mbak Devi. Iya Mas Danang, aduh, saya juga nggak bisa ngomong apa. Sebentar Mbak. Ini kan sudah jamnya sudah lewat Mbak. Saya pergi dulu ya Mbak. Oh iya Mas Danang, Mas Danang mau jemput Kak Gogon? Iya, saya mau jemput Mas Gogon. Oh ya udah kalau gitu, hati-hati ya Mas. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Devi sudah mau mendengarkan. Iya Mas Danang, sama-sama, santai aja Mas. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Iya Mas. Duh, nggak nyangka ya, ternyata Mas Danang selama ini ada rasa sama aku. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku juga menyimpan rasa sama dia. Ya karena dia yang baik, setiap hari mau ngantar aku kemana aja. Ya walaupun itu memang kerjaan dia, tapi buat aku kayaknya dia tuh tulus banget gitu loh sama aku. Bener-bener orang baik intinya Mas Danang itu sih yang bikin aku nyaman selama ini. Mana kalau diajak curhat, ngobrol,
terus bercanda apa aja suka masuk. Kayaknya chemistry-nya emang udah tepat deh kalau sama Mas Danang. Astagfirullah, ada-ada aja deh aku ini. Loh, Panda Lilis, tumben kesini nggak WA dulu, duduk. Iya ya Beb, Oh iya Beb, aku mau pinjam flash disknya. flash disk. Flash Iya, disk Beb. apa Beb? Flash disk itu loh yang ada filenya PPT kamu, aku pengen lihat. Oh, PPT yang tadi. Iya. Emang kalian revisi? Iya Beb, kita revisi, kita pinjam ya. Loh, kalian kok nggak bilang dari tadi pas di kampus? Sekarang flash disk aku ada di mobil. Terus mobilnya dipakai Mas Danang buat nyebut kakak aku. Gimana? Oh, mobil yang barusan lewat itu ya Dev? Iya, emang kamu salipan sama mobil aku? Iya Dev, aku salipan. Kalau tahu kayak gitu, aku kan tadi berhentiin. Iya, percuma juga sih. Supir aku mana tahu flash disknya taruh mana. Ya juga sih ya. Gimana? Gimana nih Wan? Kira-kira lama nggak ya Beb? Enggak sih, kantor kakak aku deket kok. Tapi ya nggak tahu lagi ya kalau kakakku mau cari makan atau gimana, mungkin ada lama. Aduh, ya. Masa kita mau bolak-balik lagi sih? Iya juga sih. Ya udahlah, tunggu sini aja. Iya, udah kita tungguin aja. Ya udah tunggu sini aja, lagian kan di rumah aku. Iya deh. Aduh, aku lupa. Apa? Kuncinya ada di mobil, jadi kita nggak bisa masuk. Waduh, Devi, masa iya sih nggak dikasih minum ini deh? Iya, maaf ya. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa Udah deh. jauh kali ya. Ya udah nggak apa-apa, tunggu di sini aja. Iya, soalnya barusan itu supir aku. Ini aku sekarang mau curhat ya sama kalian. Jadi gini, supir aku itu ngomong serius sama aku. Ya makanya itu aku barusan ada nggak konsen sambil nggak ngambil kunci. Ngomong serius, gimana maksud kamu, Dev? Jadi gini loh, Liz, supir aku tuh bilang, tuh gimana ya kok aku deg-degan ngomongnya malu. Dia tuh bilang kalau suka sama aku. Hah? Suka sama kamu? Serius? Iya Wan, Liz, barusan dia tuh nyatain cinta sama aku. Tapi dia nggak minta aku buat jadi pacarnya. Dia cuma mengungkapkan isi hatinya gitu loh katanya. Wah, lancang banget ya, Dev, supir kamu itu. Masa berani-beraninya nyatain cinta sama majikannya sih? Ya, tapi nggak ada salahnya sih. Kan cuma ngungkapin perasaan aja, nggak ngapa-ngapain Devi. Iya sih Wan, bener kata kamu. Lagian dia tuh nggak nuntut jawaban dari aku. Asal kalian tahu ya, sebenarnya aku juga ada rasa sama dia. What? Kamu serius, Dev? Iya serius, ngapain aku bohong? Aku ya suka sama dia, soalnya dia tuh orangnya baik banget, perhatian. Terus aku cerita apa aja tuh nyambung, jadi kayak kita udah ada chemistry-nya gitu loh. Aduh, gimana ya? Dev, jangan deh, Dev. Masa iya sih kamu pacaran sama supirnya? Ya emangnya kenapa sih? Lagian kan juga nggak ada larangan. Iya Lis, nggak apa-apa lah ya kalau Devi nyaman ya kan. Aduh, emangnya kamu nggak malu apa? Ya enggak sih, ngapain aku harus malu? Kalau aku memang malu kan aku juga nggak mungkin cerita sama Dev, kalian. bentar ya. Kalau sampai teman-teman satu kampus tahu kalau kamu punya pacar sopirnya sendiri, duh, kamu pasti nih ditertawain sama teman-teman. Ya udahlah, bukannya memang teman-teman kampus sih pada usil, emang begitu. Aduh, Devi. Dev, kalau menurutku sih ya nggak apa sih ya. Aku dukung-dukung aja. Soalnya kan kamu bilang tadi sopir kamu itu orangnya baik banget. Baik banget, asal kamu tahu ya, kalau bibi aku ini belum datang, siapa yang nyetrikain baju aku pas kuliah? Dia loh. Kalian nggak orang itu baik kan? Jarang laki-laki kayak gitu, mana ada zaman sekarang. Devi, banget. kamu itu cantik, Dev. Masa iya kamu pacaran sama sopir? Heh, di kampus itu banyak yang suka sama kamu. Ya tapi nggak ada yang bikin aku serk kan buktinya. Ya namanya juga cinta, Lis. Mana tahu kan hati kita dibuat siapa ya kan? Ya bener juga, tapi Lis kata Devi. Ya tapi lihat-lihat juga dong, Wan, Dev. Cowoknya itu kayak apa? Kalau pekerjaannya cuma sopir, ya nggak cocok buat kamu. Ya tapi Lis, aku tuh kalau lihat orang nggak cuma dari status sosialnya aja. Ya selagi orang itu baik dan aku ada rasa, kenapa enggak? Ya tapi jangan, Dev, jangan. Pokoknya jangan sampai kamu ya jadian sama supir itu.
Emangnya kenapa sih? Kenapa? Iya, Dev, emangnya kenapa sih? Kan Devi Aduh. nyaman, udah cinta tuh Devi. Hei Wanda, emangnya kalian ini lupa ya kalau geng kita itu di kampus geng sosialita. Terus inget kan? Iya. Kalau sampai diantara kita bertiga punya pacar supir, aduh pasti ya geng kita nih bakalan turun drastis. Nggak mungkin, Beb, itu pikiran kamu aja. Iya, lagian nanti misal dibicarain nih, yang dibicarain tuh aku, kamu nggak usah malu, kamu juga akan tetap aja kok derajatmu, kamu Iya. bakal jadi artis kampus tetep. Ya aku bakalan malu lah, kan aku sahabat kamu juga, geng kamu juga. Iya. Gimana sih? Ya aku tahu, Lis, tapi kamu udah deh dari sekarang kamu biasain jangan dengerin apa kata orang, ngerti? Kamu tahu nggak sih yang bikin aku tuh sama Wanda kadang nggak bisa jadi diri sendiri, bukan nggak bisa jadi sendiri sih, kita mau pakai baju biasa aja kadang nggak enak tuh gara-gara kamu selalu nggak mau kalau kita pakai baju biasa Ya aja. iyalah, kita kan harus eksis dong di Iya, aku kampus. tahu kita harus eksis, kita harus modis, tapi kan nggak bisa dipaksain terus-terusan juga. Sebenarnya aku tuh nggak mau nurutin kamu ya, Beb, tapi kan aku sayang dan menganggap kamu sebagai sahabatku yang baik. Jadi kita nih nurut-nurut aja, ya kan, Wan? Udah deh, kalau masalah pacar, maaf, aku nggak bisa nurut, soalnya yang bakal ngejalanin itu aku. Dev, kamu kayak gak ada laki-laki lain deh di dunia ini. Ya laki-laki memang masih banyak banget, tapi perasaan aku itu kan nggak bisa ditentuin mau jatuh cinta sama siapa. Ini aja aku loh. Dev. Tahu nggak sih kalau jatuh cinta tuh datangnya ya secara Iya, tiba-tiba. bener. Udahlah deh, gak usah didengerin si Lilis. Kamu ikutin apa kata perasaannya kamu aja. Aduh, susah amat ya ngomong kalau sama kalian berdua. Bukan susah, cuma memang kita kan dua orang yang berbeda. Aduh, pokoknya ya aku pokoknya nggak setuju deh. Apaan kamu pacaran sama sopir itu? Tunggu, tapi kok geter sih? Oh, kakak aku telepon. Halo, assalamualaikum. Ada apa, Kak? Oh, enggak deh, Kak, nggak usah. Soalnya adik sudah makan. Iya. Oh iya, Kak, kakak langsung cepat pulang ya. Soalnya adik mau ngambil flash disk, ada di mobil. Ya dah, ya. Ya. Nang, kita langsung pulang ya, gak usah beli nasi. Oh, baik Pak. Soalnya aku ditungguin Adek Devi di rumah. Baik Pak, baik Pak. Gong, kamu ikutin aku dari belakang ya? Oh iya Gon. Ya udah, ayo. Yaudah yuk. Nang. Baik Pak. Nih, kakakku udah OTW ke sini. Sebenarnya dia tuh mau belikan aku makanan, cuma karena aku bilang aku butuh flash disk yang di mobil, akhirnya dia pulang. Oh gitu, ya udah deh, bagus kalau kayak gitu. Ya udah, tungguin ya. Iya. Oh iya Dev, kita balik lagi ya ke pembahasan yang tadi. Pembahasannya apa? Yang aku sama supir. Iya, yang gini, yang supir. Aduh, panjang kan, Wan? Pokoknya ya Dev, aku itu nggak setuju kalau kamu sama dia. Aduh, Tuan Putri. Nih ya, aku kasih tahu sama kamu. Nanti semisal aku pacaran, yang pacaran itu aku. Yang misal nanti dibicarain juga sama orang, yang dibicarain tuh aku. Jadi gak ada sangkut pautnya sama Tuan Putri. Jadi Tuan Putri nggak usah bingung, nggak usah akan merasa derajatnya akan turun, oke? Udah Dev, daripada kamu sama supir itu, mending aku kenalin deh kamu ya sama temen masnya aku. Sama polisi ada, tentara juga ada. Kamu cocoknya sama perwira-perwira. Aduh, iya, makasih banyak ya. Aku takut, Lis. Enggak mau. Aduh Dev, kamu buat apa mukanya cantik kayak gini, badan kamu seksi. Aduh. Kok cuma selera kamu supir sih? Tuhan, kasih tahu dia kalau semua itu bukan cuma tentang harta dan harta. Aduh. Gini loh ya Tuan Putri, Lilis, aku tahu kalau selera kamu tuh memang tinggi dari pakaian, dari pasangan, tapi kamu jangan samain sama aku dong. Kita tuh dua orang yang berbeda. Ya mungkin kalau masalah pasangan kita nggak sama. Kalau aku yang penting hati dulu, baru status sosial itu belakangan gitu loh. Ya gak bisa Devi, status sosial itu yang di depan. Kalau masalah hati itu belakangan. Punya kamu mau hidupnya bakal melarat nanti? Ya tapi nggak gitu juga, Lis. Duh, gimana ya jelasin sama kamu. Jadi gini loh, rezekinya orang itu ke depannya nggak bakal ada yang tahu. Jadi kenapa enggak sih kita nemenin orang dari nol dulu? Aduh Dev, yang gak semudah itulah. Kamu bilang kamu mau nemenin dari nol? Iya. Aduh Dev, dengerin aku ya. Orang sukses aja nih ya yang di atas nanti bisa ada di bawah. Apalagi orang yang di bawah
ya makin ke bawah lah, Dev. Ya nggak gitu, Lis. Nih ya, orang yang di atas bisa ke bawah. Nah, orang yang di bawah juga bisa ke atas gitu loh. Dapat banget nih sama Devi. Beb Lilis, kita itu ya, aku sama Devi itu tipe cewek yang suka nemenin pasangannya dari nol, berproses gitu loh. Nah, bener, biar sweet kan, Wan? Apaan biar sweet? Ih, jijik banget. Kalau aku ya cari pacar, cari yang orang kaya. Memang aku males. Apa itu nemenin dari nol, proses apaan? Lama banget yang mau kaya. Iya kan, kamu juga belum tahu prosesnya sampai berapa lama. Tuh lihat, kamu carinya yang kaya-kaya terus nih. Udah dapat kenalan yang Ayla, kamu minta kenalan yang Brio. Udah dapat yang Brio, kamu minta kenalan yang Jess. Udah dapat kenalan yang Jess, kamu minta yang Civic Turbo. Akhirnya nggak dapet kan yang Civic Turbo? Iya, kapan ya aku dapet ya? Ya makanya bersyukur. Aduh. Nanti kan pacar apa, kenalan-kenalan kampung itu, calon-calon pacar kamu nggak naik sepeda motor ya kan? Ya itu menurut aku masih kurang kaya deh, Vi. Ya itu Kamu dari jadi itu orang nih, tamak banget sih. iya tamak, makanya itu nih, kalau kamu kurang terus ya, akhirnya gimana? Jomblo kan? Iya, tapi aku nanti bakalan nikah kok endingnya, tenang aja. Semua orang juga bakal nikah. Maksudnya aku sama Manda tuh cuma menyadarkan kamu biar kamu tuh bersyukur, biar kamu cuma nggak mandang orang cuma dari status sosialnya aja gitu loh, Beb. Ya tapi pokoknya aku bakalan cari pacar atau calon suami yang kaya raya. Gak kayak kamu tuh sama Wanda. Sukanya sama orang miskin. Ya udah, aku doain semoga Tuan Putri Lilis dapet pangeran kaya raya seperti di negeri dongeng. Amin. Udah. Nih kakakku udah dateng. Ini Dev, kakak kamu. Iya, ini kakak aku. Siapa Dev? Gak tahu. Oh, Pak. Iya, makasih. Kakak. Iya, Dek. Adek kok di luar? Iya, soalnya kunci rumah ketinggalan di dalam mobil. Oh, gitu. Gini, Dek. Nih, kenalin temennya Mas Agung. Oh, Devi, Mas. Agung, Mbak. Mas Agung kesini mau kenalan sama Dek Devi. Kenalan, Kak. Kenalan gimana ya, Kak, maksudnya? Gini, Dek. Dek Devi sekarang kan nggak punya pacar. Nah, Agung ini sekarang nggak punya pacar juga. Iya, Mbak. Saya mau kenal lebih dalam sama Mbak. Siapa tahu kita itu jodoh, Mbak. Nah, gitu, Dek, ceritanya. Loh, Kak, maksud kakak Ade dijodohkan sama Mas ini? Ya iyalah, Dek. Kakak lihat Dek Devi sama Agung pantes. Soalnya apa? Di Agung ini kerjanya di kantoran. Gitu loh. Duh, pantas dari mana sih, Kak? Udah, nggak ada. Intinya Ade mau cari pacar sendiri, nggak usah pakai cara dijodoh-jodohin. Dev, bener tuh yang diomongin sama Kak Gogot. Mending kamu pacaran sama Mas ini daripada sama supir itu kamu. Loh. Biarin. Mas Danang, aku mau kok jadi pacar Mas Danang. Hah? Apa? Mbak serius ngomong kayak gitu? Iya serius, Mas, bukan karena kejadian kayak gini, Mas. Aku juga ada rasa kok sama Mas. Dek. Kenapa? Kamu mau? Iya. Maksudnya ini apa? Ya maksudnya dari detik ini Ade sudah punya pacar, yaitu Mas Danang. Jadi nggak ada perjodohan. Enggak. Kata kamu adiknya jomblo, ini kok malah bilang supir kamu ini jadi pacarnya adik kamu? Ya, Iya, Mas, kemarin saya memang jomblo. Tapi dari detik ini saya sudah punya pacar. Jadi silakan Masnya pergi. Oke? Udah. Mbaknya ini nggak salah ngomong. Ini supirnya kakak Mbak loh. Ya, emangnya kenapa? Masalah buat Masnya? Kok malah dijadikan pacar sih? Kak Gogon, aku itu udah ngelarang si Devi buat nerima cintanya supir ini. Devinya tetep gak mau, Kak Gogon. Mas, lu sadar diri ya. Kamu berani-beraninya ya sama majikan kamu nyatain cinta. Pak, saya minta maaf sebelumnya. Dan sebenarnya emang iya, tadi saya menyatakan cinta saya sama Mbak Devi ini. Saya juga minta Mbak Devi untuk merahasiakan ini semua, tapi dari kejadian ini akhirnya sudah terbongkar. Berarti bener ya? Kak, Apa jangan-jangan waktu kamu mau kerja di sini udah punya rencana, hah? rencana apa sih, Kamu Kak? ini cuma supir ya? Kamu nggak pantas buat Mbak ini. Apaan sih, Mas? Nggak usah ikut-ikut ya. Datang-datang malah ikut-ikut. Dek,
Mas Agung ini ikut-ikut. Ini calon suami kamu loh. Enggak ada calon-calon suami. Iya bener Mbak, saya ini calon suaminya Mbak. Kamu calon suami kan cuma kata kakak aku. Yang namanya calon suami itu persetujuan di antara dua belah pihak. Ini nggak ada persetujuan dari aku. Ya tapi kan kakak kamu nyetujuin kalau aku ini calon suami Ya kamu nikah aja sama kakak aku, jangan sama aku. Dek, Kamu itu sama Kak Gogon disetujuin kalau sama Mas Agung. Tapi kalau sama ini supir pribadi kamu gak disetujuin. Namanya kamu bisa nikah tanpa restu dari Kak Gogon. Pak, tapi saya cinta Pak sama adiknya Bapak. Makan tuh cinta kamu ya. kamu lihat-lihat ya kalau cinta sama orang, lihat-lihat. Ini majikan kamu gak pantas. Kamu ini supir ya. Tahu ke supir enggak? Hah? Iya, Supir itu pekerja rendahan. Iya, saya tahu kalau saya supir. Tapi mau gimana lagi, Mas? Kalau misalkan saya jatuh cinta sama orang, masa mau dipendam sendiri? Ya pendem. Ya dikira-kira dong. Teman saya itu Sebentar ya, Mbak. Saya tadi juga ngomong kok sama Devi. Bukan berarti saya ngomong kayak gini mengharapkan kamu untuk jadi pacar saya. Tapi saya juga sebenarnya mau sih jadi pacarnya Devi. Iya kamu enak. Devinya ini yang sengsara nanti. sengsara dari mana sih Mas? Udah deh Mas, kamu gak usah ikut campur urusan aku. Enggak. Pokoknya adek nanti nikah sama Mas Agung ini. Kak, nggak bisa ya Kak. Walaupun kakak ini kakak aku, setidaknya kakak itu jangan menindas adiknya. Kalau adiknya nggak mau ya jangan dipaksa. Mas, kasih tahu ya sekali lagi ya. Sadar diri Mas, adiknya Mas Gogun ini nggak mau sama kamu. Seharusnya kamu tahu malu. Katanya kamu pekerja kantoran, masa sih nggak bisa dapet cewek lain? Oh, berarti adek lawan sama kakak. Enggak kok, nggak ngelamar sama kakak. Kakaknya ngomong kayak gitu. Dia gak mau ngeliat adiknya itu susah ke depannya. Makanya dia itu cari pasangan yang terbaik buat adiknya. Ya ini aku. Yang bilang terbaik itu kan kakak aku, bukan aku. Udah deh Mas, mending kamu sadar diri, kamu pulang. Dan jangan berharap aku jadi pacar atau jadi calon istri kamu, ngerti? Tuh Gon, adik kamu ngomong kayak gitu gara-gara Mas ini, supir kamu ini. Nggak ada ya, nggak ada kaitannya sama Mas Danang. Mas Danang nggak pernah mempengaruhi aku. Mas, seharusnya kamu jangan nyatakan cinta ya sama majikan kamu. Kamu ini gak pantas. Masa ada seorang supir menyatakan cinta sama majikannya? Yang benar-benar aja kamu. Ini bukan di TV-TV. Tapi menurut saya ya pantas-pantas aja sih, Mas. Buktinya aja Devi mau sama saya. Kamu kalau semisal emang jadi pacarnya Mbak Devi ini, yang ada kamu morotin Mbak Devi kan? Oh, nggak mungkin, Mas. Gon, hati-hati Gon. Adik kamu nanti ini dimanfaatin sama orang ini. Gini aja deh. Astagfirullahaladzim. Pak, gini aja Pak. Kalau misalkan Bapak menyetujui cinta saya sama si Devi, saya bakal tanggung jawab. Enggak. Jangan. Kamu mau tanggung jawab gimana? Gaji kamu itu berapa? Mau tanggung jawab gimana? Mas. Kamu itu laki-laki ya. Jangan jadi tukang kompor, tahu nggak? Mbak, bukannya aku Gini jadi yang tukang dibilang kompor. terbaik Kak. Kayak gini terbaik dari mana Kak? Dari bicaranya aja, suka mempengaruhi orang. Nggak ada laki-laki kayak gitu, iya kan Wan? Mana ada laki-laki baik kayak gitu? Mbak Devi, aku ngomong kayak gini ya karena aku gak mau ngelihat calon istri aku depannya itu salah pilih pasangan. Udah ya Mas, stop. Jangan bilang-bilang saya ini calon istri. Malu saya punya Gak apa-apa, karena aku dapat restu dari kakak kamu ya kan? Mbak Devi, Mas Agung, aku dukung Mas Agung. sekarang gini aja Mbak Devi, dipikir lagi sebelum Mbak Devi ini bertindak ke depannya. Ini salah Mbak Devi milih orang ini. Salah dari mana sih Mas Agung? Salahnya di mana? Udahlah Mas. Mas kalau memang nggak terima aja. Bukannya apa? Bukannya gak terima, cuman kaget aja masa seorang majikan mau sama supir pribadinya kakaknya. Ya soalnya saya orangnya nggak pilih-pilih Mas. Yang penting saya nyaman. Mas Danang ini orangnya baik, lemah lembut, nggak kayak Mas Udah. ini. Tuh kan? Mulai hari ini, detik ini, kamu pecat. Bagus tuh. Jadi kamu sekarang pergi aja daripada kesabaran kakak Gogon ini. Kak, kok bisa pecat? Lo siapa nih? Kok kesini? Temen Mas Danang. Iya Jack, bener Jack, itu Mas Danang Jack. Iya, yang pakai baju merah kan? Iya bener Jack. Ya udah, kita langsung ke sana Jack. Yaudah yuk. Temen kamu Gon? Bukan, Gong. Cul, Jack, kalian ngapain kesini? Hah? Iya Mas Danang, saya minta maaf. Permisi ya Mas. Iya. Mas Danang harus pulang Mas. Aku gak mau pulang. Udah, bilang sama mama sama papa. Aku sudah nyaman di sini. Tapi Mas Danang harus pulang Mas. Kasihan sama papa sama mama. Soalnya kakek meninggal sekarang Mas. Apa?
Kakek meninggal. Iya, Mas. Iya mas, ini nunggu Mas Danang mau dimakamkan. Kalian nggak bercanda kan? Gak bercanda mas, buat Enggak, Mas apa Danang. mas? Saya bercanda mas. Mas, Mas berdua ini siapanya Mas Danang ya? iya Mas. Kok bisa kenal sama Mas ini? Saya anak buah papanya Mas Danang. Hah? Anak buah papanya Mas ini? Iya benar, Mas Danang ini kabur dari rumah. Hah? Kabur? Iya benar. Mas Danang, Gimana? sopir ini kabur. Iya mbak, saya kabur. Mas Danang kabur. Berarti kalau Mas Danang kabur terus dijemput naik mobil bagus kayak gini, berarti Mas Danang orang kaya dong. Iya mbak. Terus kenapa Mas Danang nggak pernah cerita sama saya? Bukannya selama ini kita sering curhat-curhatan ya? Iya mbak, saya emang nggak pernah cerita sama Mbak Devi. Kan saya niatnya kesini untuk bekerja mbak. Iya Mas. Oh iya Cul, Jack, kamu ini serius kalau kakek meninggal? Kalau kamu misalkan serius, aku mau pulang sekarang. Iya benar mas, saya serius mas. Astagfirullahaladzim, kakek. Ya udah Mas, mending Mas Danang pulang aja ya. Kasihan keluarga di rumah pasti nunggu Mas Danang. Iya benar mas, kita Iya. langsung pulang aja mas. Iya. Oh iya, Pak Ogon, saya pamit pulang Pak. Soalnya kakek saya di rumah sudah meninggal dan saya harus menemui almarhum kakek saya. Iya Mas Danang. Oh iya, Devi, beneran sekarang kita jadian. Iya Mas Danang, beneran. Aku sekarang pacar Mas Danang. Oh, terus gimana dengan kakak kamu? Tenang aja Mas Danang, kalau sudah tahu kayak gini kakak aku pasti setuju kok. Soalnya dia mata duitan. Ya udah deh. Mungkin setelahnya acara di rumah, mungkin aku akan kesini lagi nemuin kamu. Iya Mas Danang, aku terus berduka cita ya Mas Danang. Ya, terima kasih banyak ya. Ya sudah, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mari Hati-hati. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas Danang. Permisi mas. Devi, itu mobil Civic Turbo, Devi. Cowok idaman aku. Terus kamu mau sama supir? Dia udah pacarnya Devi ya. Iya. Aku kan nggak tahu kalau sebenarnya supir kamu itu orang kaya, Dev. Ya kan aku juga nggak tahu, tapi aku bisa ngehargain dia. Dek, kakak nggak enak dek. Gimana ini dek? Udah tadi gitu sama Mas Danang dek. Makanya kak, ini dijadikan pembelajaran biar kakak ke depannya bisa menghargai orang. Jangan biasakan lihat orang cuma dari harta, tampilan dan sebagainya itu loh kak. Gon, gimana? Dijodohkan sama aku kan? Gagal Gong. Hah? Gagal, kan aku udah punya pacar. Mending gini aja mas sama pacar saya, sama teman saya pacaran ya. Teman saya ini suka sama cowok-cowok kaya kayak mas. Ini mas kaya. Emangnya ini Mas Agung kaya banget apa Kak Gogon? Iya be aja. Enggak mau aku maunya Civic Turbo. Aku juga gak mau sama kamu. Aku maunya sama si Devi. Apaan sih? Ya udah. Nih katanya kamu mau minta prestis. Iya. Mana? Nih, prestisnya. Cari aja. Oke. Dosennya namanya Bu Wati, ada di situ semua kok. Makasih ya. Ya udah kalau gitu mau masuk apa gimana? Enggak, aku mau langsung pulang. Dadah Devi. Dadah. Awas kamu gangguin pacar aku ya, karena pacar aku nggak sih turbo. Enggak lah. Ya udah Gong, kamu mending pulang dulu Gong. Waduh, berarti gagal dijodohkan sama aku, Gon. Ya gagal lah Mas Agung, masih tanya. Ya udah deh, permisi.